Mas Habil di posisi udah di rumah apa di studio? Rumahnya di mana jenengan? Pasaran, pasar pasar Gamping, pasar Godean. Rel, pasar Kelitian. Gamping, Gampingan. Soto Sawah, daerah SMA 1. Mirota Kampus Godean. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makasih perwakilan dari Rutab dan satu arsitek. Jadi afwan nih, terpaksa agak malam, tapi mudah-mudahan tetap bisa optimal. Saya review dari mulai ke site plan dulu ya. Site plan dulu. Jadi apa bedanya dulu yang dengan yang sekarang? Dulu itu memang ada yang menginginkan joglo lama dirobohkan, lalu diganti joglo baru lebih besar dengan asumsi ada kantin. Kontra ini kan belum ada kantin yang di bawah sini. Nah, kalau ide yang sekarang itu kita pertahankan joglo lama. Joglo lama itu nanti perlu ada yang ngecek ke sana mungkin dalam waktu dekat, kalau memang cukup waktunya bisa ada yang Mas Tatang mungkin yang bisa ke cek ke lokasi. Jadi pada saat cek lokasi, kalau dalam waktu dekat ini malah bisa lebih mempercepat Mas Abil membuat layoutingnya. Jadi pada saat tanggal 19 bisa jadi ini sudah lumayan fix, karena sebelumnya sudah terbantukan ada yang kesini. Jadi kalau kondisi sekarang itu posisi joglo lama itu ada di sini, kurang lebih itu kayak gini bentuknya. Joglo yang lama itu sorry dia nggak sampai tangga. Joglo lama itu setara di sini nih, joglo yang lama ya. Nah, ini joglo lama itu ada di sini, terus di bawah sampai belakang sini, terus ada di sininya. Nah, joglo lama itu. Jadi ada tiang joglo itu di sini nih. Nah, yang ke belakang ini sudah tambahan. Kalau saya buat ilustrasinya, nah ini ada juga, tapi ini yang bagian ungu ini bisa kita robohkan. Jadi kita pertahankan joglonya itu. Sehingga kalau seperti ini, nanti kita lanjut ke yang ini bagian sini harus kita bagian yang yang ini harus kita ganti nanti layoutnya. Sebentar, saya itu yang bukan problem, joglo yang sebenarnya nanti gambarnya bukan ini nanti untuk side plan. Jadi joglo yang lama dipertahankan, tapi bagian yang ini, nah ungu ini kemungkinan akan kita pangkas. Ungu yang bawah ini kita pangkas karena nanti bertabrakan dengan gedung Ikhwan yang baru liter L ini. Nah, yang ini. Nah, itu akan tergantikan yang di sini nih, yang area ini. Oke, itu dari sisi analisa master plan-nya ya. Ya, jadi pengaruh gedung baru terhadap gedung yang lama. Jadi yang merah ini kita pertahankan, abaikan desain yang lama. Ungu ini ada bagian gedung yang lama yang akan kita robohkan. Nah, nanti bagian ungu ini kalau saya mau gambarkan bisa jadi area hijau itu di sekitar sini nanti. Nah,
Jadi nanti joglonya berdiri sendiri, mungkin ada fasilitas dapur, kalau nggak salah di belakang itu ada WC bisa dipertahankan. Tapi antara joglo dengan liter L yang belakang sini, nah ini ada liter L belakang sini, terpisah atap. Desainnya Mas Abil itu sudah terpisah atap, jadi L yang ini itu sudah terpisah atap, buangnya ke depan. Oke, saya kira itu gambarnya bisa fix kalau ini memang ada yang ke existing itu, supaya ini, tapi lebih cepat lebih baik karena tanggal 19 rencana saya mau presentasi sekalian semuanya bisa tuntas, jadi tidak terpotong-potong lagi, sehingga nanti mereka bisa ini. Kalaupun tidak ada presentasi, ya udah desainnya approve, kita pakai media 2 dimensi, kita print, kita kirim sebelum tanggal 19, itu juga bisa. Nah, maksud saya kenapa tanggal 19 mau ke sana itu menyocokkan dengan apa yang kita diskusikan sekarang ini, dengan perubahan-perubahan yang ada itu ke lokasi. Nah, nanti supaya gambar site plan ini Mas Abil bisa sesuai dengan di lapangan, nanti saya tugaskan 2 orang nanti ke sana menggambar existing masjid dan existing joglo, ya, as-built draw-nya. Jadi supaya nggak keliru. Dulu gara-gara kita nggak bikin as-built draw, berubah total. Yang putri setelah kita ukur ulang, putri itu nggak muat karena posisi masjid itu bergeser dari yang desain yang lama ini, digeser ke depan sehingga berpengaruh, mundur 2 meter juga itu yang asrama putri yang sekarang itu lebih kecil dari kondisi yang sebelumnya. Oke, saya kira itu untuk analisa master plan. Cuman catatannya nanti mungkin bisa dicatat oleh Mas Abil atau Mas Iwan. Intinya joglo ini sudah kita tidak pakai lagi desain yang lama. Lalu pertanyaan kedua itu ada bagaimana dengan kantinnya. Nah, kantinnya itu kita bisa pakai area yang parkir yang bawah ini kosong, 1, 2, 3, 4. Jadi dia multifungsi. Tapi lantainya ada leveling naik. Jadi pada saat ini jam makan ini jadi kantin. Jadi modelnya nanti model meja lipat dan kursi lipat. Yaitu tantangan nanti di bagian desain furniture-nya. Jadi pada saat dia makan ini jadi tempat makan, dan pada saat dia tidak tempat makan, dia jadi bisa area parkir, bisa area olahraga, misalnya kayak pingpong atau apa, ini bisa jadi itu. Oke, saya kira itu. Nanti kita lihat, cek sekarang di area belakang dulu ya, area ikhwan yang ya nggak apa-apa, ini dulu aja nggak apa-apa. Sorry ya, saya belum dapat yang terbaru. Yang terbaru ada di email. Oke. Saya kira set plan yang lama dengan yang baru kayaknya hampir sama sih, karena tidak merubah struktur. Oke, setelah saya cek lagi, setelah dia masuk ruang ikhwan, nah ini memang itulah awalnya dulu kita tidak banyak mempertimbangkan apapun ya pada saat kita mendesain ini. Setelah beberapa kali ada dinas-dinas tertentu yang ngecek gambar kita, terutama damkar, itu permasalahan pintu darurat dan tangga darurat. Sehingga ini usul saya, sebenarnya sudah saya coret-coret nih. Sudah saya coret-coret di kertas, tapi saya ulang lagi aja di sini ya. Jadi mudah-mudahan nampak. Untuk area lantai 1,
L ya, liter L yang ini, usul saya itu area ini kita biarkan terbuka. Jadi ada area hijau terbuka di belakang full, jadi sekeliling ini. Jadi building kita tidak akan menempel dinding batas dengan yang tetangga. Nah itu jadi nanti kita pertahankan standar ini. Jadi mohon nanti pada saat nanti kita casting, kita cek, kita ukur betul ini berapa kita ngambil jarak dari dinding kanan, dinding timur, dan dinding selatan, sehingga dia akan terbentuk seperti ini. Jadi perubahannya, maaf mungkin Mas Abil akan menghilangkan struktur-struktur belakang ini, tapi modul-modulnya tetap. Jadi cuman menghilangkan bagian struktur-struktur belakang ini. Jadi nanti PR selanjutnya itu adalah membuat pintu darurat di sini, emergency door ya. Nah, emergency door lah saya sebut itu ya. Jadi pintu darurat ke belakang. Nanti di lantai 2-nya ini menjadi tangga darurat dari lantai 2, lantai 3 ke belakang. Upayakan bisa. Kalau nggak bisa, kita harus membuat pintu daruratnya mungkin di sebelah sini nanti, atau di mana nanti kita perlu koordinasi lagi. Karena dengan yang konsep ini bisa nggak nanti, karena di sini kita dapat kemungkinan besar setelah joglo bagian depan tuh dipangkas sedikit, bagian belakang buntutnya kita itu akan dapat area hijaunya kurang lebih segini, bagian yang setelah ini anggap saja ini ada joglonya, kurang lebih joglonya itu nanti di sini, joglo existing ya, yang tidak kita robohkan. Nanti ada memang yang kita robohkan, kurang lebih kalau posisinya tepat itu kurang lebih seperti ini nanti. Nah, posisi joglo yang aslinya nanti. Jadi joglo yang aslinya itu ada sekitar segini lah. Nah, di bagian belakangnya itu masih ada, tapi bisa kita pangkas supaya itu nanti kita rapikan seperti itu, supaya kita dapat hijaunya cukup banyak. Nah, seperti inilah. Nah, lalu Mas Abil memang ini perubahannya cukup banyak Mas Abil. Bukan banyak sih sebenarnya. Yang ini cuma di mirror. Yang bilik west ini di mirror. Kalau arah datang dari sini ya. Jadi pintunya gini. Oke, itu ya. Jadi di mirror, lalu di sini ada terasnya. Jadi di sini ada teras. Kalau di atasnya dia jadi koridor. Jadi nanti di lantai 2-nya, nah di lantai 2-nya dia nanti jadi koridor. Jadi kita sudah bermain di muka depannya koridornya semuanya. Jadi ini ada koridor, walaupun nanti yang ini bagian ini ini nanti saya save dulu. Ini saya save 2. Kita sebut 2A. Oke, yang ini ini untuk lantai 2-nya ya, pengaruh dari yang perubahan tadi itu kita punya koridor di sini. Nanti koridornya saya pakai warna biru, jadi ada koridor di sini. Tapi nanti mungkin Mas Abil punya cara mengolah yang lebih matang lagi. Lalu di lantai atas, yang lantai 2 ini semuanya itu guest house apa gitu. Jadi yang lantai atas sebelumnya guest house ini jadi asrama, mirip di lantai 3-nya. Jadi tinggal dipindah blocking atas lantai 3-nya ini jadi
jadi asrama semua. Oke, karena pertimbangan guest house itu tidak harus banyak, tamu itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat di lantai 3-nya itu sudah benar. Jadi kita lihat lantai 3. Nah, lantai 3-nya kita cek, tinggal lantai 3 ini kita ubah berkurangnya kayak gini. Lantai 3 itu kan dia seperti ini ya. Dia yang lama? Yang barunya? Oke, ini ya. Ini ya. Masih yang gini? Bukan. Ada lagi? Itu Pak, udah saya forward Pak. Baru yang di print tadi Pak, yang Bapak print. Yang saya kirim salah. Enggak, maksudnya di email ada nggak? Ini ya. Oke, jadi lantai 3 ini jadi apa namanya? Oke, sebelum ada perubahan yang ini untuk asrama ya tadi ya, yang usul saya yang ini ya, guest house itu ada 1, 2, jadi 10 ya. Oke, tapi ini udah Oke. Ini saya ralat, tidak perlu ada perubahan untuk dari guest house ke tidak ada. Tapi di desainnya yang ini kan berkurang ya dari sebelumnya ya. Oke. Sorry. Kita pakai ini bahwa asumsinya sekarang jadi asrama aja ya. Saya putuskan ini asrama. Karena di lantai 3 sebelumnya kan belakang ini ada tempat tidur kan, tapi ini mepet dinding. Jadi sekarang sebelah sini tuh intinya tidak pakai dinding. Jadi ikuti yang seperti ini. Jadi koridor. Nanti di sini ada pintu darurat, ada kemungkinan akan bisa di sini. Pintu darurat itu. Nah, ini pintu darurat. Ya, bisa tangga besi yang ke belakang. Itu nanti gambarnya bisa dari Mas Ragil yang ini. Oke, jadi nanti untuk asrama ini itu ngikutin yang lantai 2. Yang di sini itu area servisnya kamar mandi, yang di sini jadi modul kamar. Tapi nanti ada perubahan di pintunya di sini, pintu di sini. Terus yang ini saran saya nanti pintunya di sini, dan ini satu lagi pintunya di sini. Jadi biasanya pintu itu mendekati arah kedatangan gitu ya. Walaupun memang ada ruang pojok di sini ya untuk yang asrama, tapi nggak apa-apa. Sehingga kalau kita asumsikan, jadi atap itu memang buang ke depan, bagian lantai dasar ini semuanya jadi area hijau keliling. Nah gitu. Konsepnya demikian, Mas Abil. Jadi nambah koridor depan jadi. Ya, jadi tidak mepet dinding, tidak ada dinding. Kalau yang sekarang itu kan ada struktur, itu buang aja, delete nggak apa-apa, gampang lah itu. nanti itu yang katanya lurus Betul.
Ya, betul. Jadi lurus, building belakang itu dinding lurus, jadi kita bisa main jendela belakang. Jadi bisa main jendela, kita sebut sisi selatan. Belakang itu sisi selatan. Di utara itu gini dia. Ini utara. Nah, itu. Jadi dari desain yang sudah dibuat oleh Mas Abil itu udah modulnya tidak perlu dirubah, cuman lantai 3 yang asrama ini kita copy untuk lantai 2. Jadi guest house di lantai 2 ini hilang semua. Jadi guest house itu hanya ada di lantai 1 dan ruang kamar pembina. Yang kamar 1, kamar 2, kamar 3 ini kamar pembina 1, kamar pembina 2, kamar pembina 3, kamar pembina 4 dan kamar pembina 5. Demikian kalau dari saya untuk area Putra Liter L-nya. Jadi memang ada nambah koridor aja. Koridor nggak perlu struktur ya depannya. Dia kan balok ya, balok induk, balok anak. Balok induk nurut sedikit. Maksudnya nggak terlalu nggak 1 meter. Ya 90 semeter ketemu A 9. Sebenarnya itu udah ada di 3D-nya itu kan udah tak kasih, itu kan berisi sama Tanaman ya. Jadi mungkin kalau itu nampang. Berarti itu yang kalau di gambar sekarang itu kan gambarnya rute ya kuliner di ya pakai vertical garden bisa nanti gampang aja. Jadi karena yang paling fungsi utama yang perlu dimunculkan adalah koridor depan untuk area sisi L barat, sisi L barat ya, sisi L barat. Oke, saya kira itu untuk area L selatan. Sekarang kita masuk ke office ya. Area office nanti saya sama Mas Yowan dan Zen akan mencoba membantu mereview area sini mungkin Senin ya. Insya Allah Senin kalau tidak ada kendala. Jadi secara modul ruang itu saya sepakati ini. Cuman nanti yang perlu diperhatikan adalah titik kolom bagian kanan, titik kolom bagian timur ini tidak mepet dinding existing. Nah, saya kira penjelasannya gini, intinya kita tidak akan pernah menempel, kita tidak akan pernah menempel dinding bangunan kita ini ke dindingnya tetangga. Jadi misalnya seperti ini, kalau ini kita bisa tarik garis lurus, Mas Habil kalau mau nanti di CAD-nya itu, ini tarik garis lurus saja. Nah gitu, sehingga nanti di sini ada, kita ambil 60 cm atau berapa senti lah, intinya kita tidak akan pernah mengotak-atik dinding belakang tetangga. Sekali mereka komplain karena kita bobok-bobok itu atau nempelin itu kan pasti bunyi. Nah itu akan kerepotan. Apalagi kalau ini kita pakai misalnya rangka baja. Nanti kita harus koordinasi lagi tanggal 19, mungkin tolong dicatat Mas Hewan. Kesepakatan kita ini nanti di depan ini mau pakai baja atau cor. Jadi nanti antara Pak Slamet, saya, dan nanti itu harus juga sama Mas Tatang, itu nanti kita akan berdiskusi tentang itu. Jangan sampai ada diskusi setelah itu, karena si Ragil setelah menerima ini dia menganalisa sesuai apa yang kita usulkan. Ragil itu akan misalnya, oh ini analisa struktur beton, jadi nanti dia menganalisa, oh ini pakainya baja, jadi kita akan mengirimkan ini sebagai analisa di struktur baja.
Tapi itu menjadi catatan, ada kemungkinan perubahannya cuman tarik garis lurus di sini mas, tarik garis lurus yang tadi, yang ini. Nah yang ini ditarik garis lurus, sebelumnya kan menggok, jadi ditarik dia, untuk struktur belakangnya itu mundur sejajar dengan yang area office. Untuk office saya kira dari sisi modul udah oke. Hanya saja nanti di area sini aja, nanti itu pengolahan tim interior lah di area sini, terutama itu nanti perlu pengolahan, bagaimana membagi modul WC putra dan WC putri. Cuman karena dia aksesnya satu itu itu bahaya sekali itu masuk. Kemarin udah sempat mikir kan diskusi sama terus aku bilang itu tidak itu Iya. terus bilang lah kan sebelah sini dekat sama pintu utama terus kemarin sempat masalah itu sih. Iya. Maksud saya kan ada pintu sebelah sana Ya nggak apa-apa. dekat-dekatnya itu kan dekat pintu utama Iya. agak jauh gitu. Ya, atau bisa jadi pintu utama yang itu diganti ya gitu ya, digeser atau mundur atau apa, itu juga bisa. Jadi masih bisa kita mainkan. Kalau struktur itu saya kira bisa sudah fix ya itu, karena modul-modulnya modul 3 meter, modul 6 meter, udahlah jangan diganggu lagi. Nah, tinggal kita main dinding-dindingnya saja itu kan, tinggal kita mundurkan. Misalnya pintu utama sisi barat ya, itu kan ada pintu ya, pintu utama masuk ya, pintu masuk sisi barat bisa kita mundurin. Jadi pakai WC-nya luar, jadi orang kalau mau WC itu keluar gitu ya, bisa. Jadi modelnya gitu. Karena itu kan ada cafe lounge cafe ya, yang modelnya terbuka ya. Itu nanti saya nanti sama tim interior nanti bisa sedikit membantu di sini. Tapi nanti tim Jogja kalau mau mengotak-atik lagi yang area situ silahkan. Jadi masih bisa. Jadi baik lantai satunya office, lantai 2-nya, terutama lantai 1, lantai 2 itu masih bisa diotak-atik dikit area office ya. Kalau ruang kelas nanti fotokopi itu nanti kita ya, ruang lantai ini lantai 1 ya, lantai 2 lantai 2 ya, itu nanti saya belum nge-review ya, saya belum tadi baru buka, jadi nanti kalau saya bisa review nanti saya kira nanti tim interior Bandung aja lah nanti ngolah nanti di lantai 2 ini seperti apa. Terus lantai 3-nya untuk coworking ya, untuk dijual keluar, aksesnya melewati nggak melewati area ini ya, tapi memang satu akses dengan orang internal ya. Jadi kalau kita sebut ada eksternal, dia bisa jadi nyasar ke ruang-ruang sini ya. Jadi perlu difikirkan apakah orang eksternal dia pakainya tangga di sini atau gimana. Jadi di sini bisa ada area tertutup pada saat office itu dia sudah tidak berjalan. Coworking itu nanti kita fungsinya untuk dijual gitu ya. Nanti masalah ya memang area toiletnya aja nih yang nanti perlu diotak-atik. Jadi apakah memang misalnya seperti ini, jadi kayak kolomnya ini misalnya itu ya, bukan kolom, pembagian modul toilet ini misalnya masuk dari sini, ada yang dari sini gitu, jadi tidak perlu ada dindingnya sini ya, tapi itu bisa lah nanti diatur. Saya kira cukup lah untuk ini, sementara cukup. Demikian kalau dari review saya yang ada perubahan signifikan itu memang di area L asrama kelas putra.